Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu menyusun laporan hasil observasi dalam bentuk tertulis yang disebut teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini sangat penting untuk kalian pahami. Kenapa? Karena dalam pelajaran sehari-hari kalian pasti akan menemukan atau sering bertemu dengan kegiatan pengamatan atau observasi, tentunya pasti dalam pelajaran IPA. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah melakukan kegiatan pengamatan atau observasi, kemudian melaporkannya dalam bentuk laporan hasil observasi? Nah, untuk mengetahui atau memahami lebih jauh tentang teks laporan hasil observasi, mari kita bahas yang pertama mengenai pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga fungsi, dan yang keempat bagaimana cara menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian. Apa sih pengertian teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi terdiri dari teks, laporan, dan juga hasil observasi. Observasi memiliki nama lain, yaitu pengamatan. Apa sih artinya observasi atau pengamatan itu? Observasi atau pengamatan adalah suatu kegiatan atau aktivitas terhadap suatu objek atau proses untuk mengetahui informasi-informasi yang kita butuhkan. Kemudian ada laporan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain atau pihak lain yang memberikan tugas kepada kita. Jadi dengan kata lain, laporan disusun apabila ada orang yang memberikan tugas kepada kita. Kemudian teks. Teks itu pasti berupa tulisan, bukan berupa lisan. Jadi dapat dijabarkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah suatu teks atau tulisan yang berisi penjabaran umum atau melaporkan atau menyampaikan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Kemudian teks laporan hasil observasi disebut juga sebagai teks klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, dalam buku paket bahasa Indonesia, di sana terdapat contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Nah, dalam teks tersebut terdapat pengklasifikasian atau pengelompokan wayang berdasarkan kriteria tertentu. Apa itu kriterianya? Yaitu berdasarkan bahan pembuatannya. Nah, wayang itu terbagi menjadi ada wayang kulit, ada wayang wong atau wayang orang, ada wayang golek, ada wayang suket, dan wayang motekar. Semuanya dibahas dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, itu kenapa teks laporan hasil observasi disebut sebagai teks klasifikasi. Yang kedua, kita lanjutkan pada ciri-ciri teks laporan hasil observasi dilihat dari segi isinya. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah bersifat objektif. Apa itu objektif? Objektif itu artinya adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Contohnya seperti ini. Kalian melakukan suatu pengamatan atau observasi terhadap hewan, yaitu kucing. Apabila dalam pengamatan tersebut, kucing tersebut berwarna hitam, kalian harus melaporkan sesuai keadaan yang sebenarnya, yaitu berwarna hitam. Jadi jangan dengan warna yang lain. Kemudian yang kedua, harus ditulis berdasarkan fakta. Apa itu fakta? Fakta itu adalah segala sesuatu yang sudah pasti. Nah, Ibu memiliki dua contoh kalimat. Nah, seperti ini, kalian simak baik-baik. Kalimat yang pertama, dalam jeruk nipis terkandung vitamin C sekitar 27 mg. Nah, coba, apakah menurut kalian itu termasuk kalimat fakta? Coba kalian ingat-ingat lagi perbedaan antara fakta dan opini. Nah, tentu saja jawabannya kalimat tersebut bukan termasuk kalimat fakta. Kenapa? Karena dalam kalimat tersebut terdapat kata sekitar. Nah, sekitar itu menunjukkan ketidakpastian atau sesuatu yang belum pasti. Nah, jadi bagaimana contoh kalimat fakta yang sebenarnya? Contoh kalimat fakta yang sebenarnya contohnya seperti ini. Dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Nah, ciri kalimat fakta yang kedua adalah dapat dibuktikan. Jadi kalimat tersebut selain dapat dibuktikan dengan angka, juga sudah melalui proses penelitian. Jadi sudah pasti. Jadi ketika kalian menulis teks laporan hasil observasi,
itu harus sesuatu yang sudah pasti atau dapat dibuktikan. Nah, ciri yang ketiga adalah tidak mengandung hal-hal yang menyimpang atau dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Nah, masih menyambung dengan yang tadi. Jadi ketika kalian menulis teks laporan hasil observasi, itu jangan menduga-duga atau mengira-ngira. Berarti itu belum pasti atau belum terbukti kebenarannya. Nah, kemudian ketika kalian menulis teks laporan hasil observasi juga, itu jangan menyimpang dari kebenarannya. Nah, karena itu tadi tidak mengandung hal-hal yang menyimpang. Kemudian yang keempat, ditulis secara lengkap. Kenapa harus ditulis secara lengkap? Karena supaya orang lain atau pihak lain atau pembaca dapat memahami informasi yang kita berikan dan juga bermanfaat. Mungkin itu ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Sekarang kita lanjutkan pada fungsi teks laporan hasil observasi. Tentu saja teks laporan hasil observasi dibuat pasti memiliki fungsi. Fungsi yang pertama adalah memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait mengenai suatu informasi, kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan kebijakan. Yang kedua, sebagai bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Nah, ini sama-sama sebagai informasi atau sumber informasi. Nah, contohnya seperti ini. Jika kalian ingin mengetahui suatu informasi mengenai kandungan vitamin C tertinggi dari berbagai jenis jeruk, nah, kalian bisa mencari teks laporan hasil observasi orang lain. Nah, dengan informasi yang terkandung di dalamnya, kalian jadi menemukan apa yang kalian perlukan atau butuhkan. Itu maksudnya. Yang ketiga, fungsinya adalah memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab kegiatan atau tugas. Contohnya, kalian ditugaskan oleh guru kalian untuk membuat suatu laporan hasil observasi. Nah, berarti kalian ditugaskan oleh guru kalian. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian, pasti kalian akan membuat suatu laporan hasil kegiatan observasi tersebut. Nah, kemudian fungsi yang keempat adalah sebagai pendokumentasian suatu kegiatan. Nah, ketika kalian menulis suatu teks laporan hasil observasi, kalian pasti sebelumnya akan mengumpulkan beberapa data-data, informasi-informasi, dan bukti-bukti yang terkait dengan pengamatan tersebut. Nah, kalian kan tidak ingin teks laporan hasil observasi tersebut hilang begitu saja. Nah, kalian bisa mendokumentasikannya. Nah, itu maksud dari fungsi yang keempat, yaitu pendokumentasian suatu kegiatan. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana cara menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi? Kenapa kita belajar menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi? Supaya kita bisa menceritakan kembali isi teks laporan hasil observasi yang kita baca. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu apa itu ringkasan. Ringkasan merupakan suatu rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan isi bagian demi bagian dan juga sudut pandang pengarangnya. Kemudian, bagaimana cara membuat ringkasan? Yang pertama, tentu saja kita harus membaca, kemudian memahami isi teksnya terlebih dahulu. Yang kedua, setelah itu kita harus menemukan pokok-pokok informasi yang ada di dalam bacaan tersebut. Bagaimana kira-kira cara menemukan pokok-pokok informasi yang ada dalam sebuah bacaan? Tentu saja kita harus menemukan kalimat utamanya dari setiap paragraf. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat pokok pikiran atau gagasan utama yang membangun sebuah paragraf. Nah, itu cara membuat ringkasan. Nah, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.